Idam Nugraha. Perkenalkan, saya Perkenalkan, nama saya Najmi Syabani. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuraisya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Mafia. Perkenalkan, nama saya Luciana Sakara. Saya Ayri Nuraini. Saya Tina Rahmawati. Saya Jingga Ramadhani. Saya Rifa Aulia. Saya Muhammad Rizky Akbar. Saya Benedict Victoria. Gedung Pendidikan Linggarjati. Nah, di sini kita juga didampingi oleh Bapak. Panggilnya Pak Toto. Di sini juga Pak Toto itu bertugas untuk memandu kita. Nah, kita mulai aja untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sejarah gedung perundingan ini sih, Pak? Jadi sejarah gedung pendidikan Linggarjati ini kita berdasarkan dari keterangan saksi hidup, tidak satu orang saksi hidup. Katanya beliau-beliau ini merupakan para pembantunya orang Belanda yang awalnya sebagai pemimpin gedung sampai terakhir menjadi petugas hotel. Nah, untuk sejarah singkatnya tentang berdirinya gedung pendidikan Linggarjati ini, kita selain bisa mendengar ceritanya juga bisa sambil membaca. Sudah ada dari sini di ruangan kita. Ini namanya ruang sekretariat, ruangan yang pertama kali dimasuki oleh para pengunjung. Di dalam ruangan ini pertama kita bisa melihat bagian kanan kita. Inilah urutan dari sejarah singkat dari gedung pendidikan Linggarjati ini. Ceritanya begini, bahwa dulu waktu zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka di sekitar tahun 1918, pada awalnya di lokasi ini berdiri sebuah rumah penduduk oleh Ibu Jasitem. Kemudian pada tahun 1921 Ibu Jasitem menikah dengan seorang bangsa Belanda bernama Tuan Tersana. Itu nama panggilan. Nama sebenarnya Tuan Hakan. Dipanggil demikian dengan nama Tersana karena Tuan Hakan ini pemilik Tersana baru, yaitu pabrik gula di Cirebon. Selanjutnya, yang tadinya gubuk dirubah oleh beliau menjadi rumah semi permanen. Neng tahu nggak seperti apa rumah semi permanen? Gimana tuh, Pak? Kita kurang tahu. Nah, gambarnya seperti ini. Dari lantai paling bawah sedikit, kemudian ke atas kurang lebih 1 ataupun 1,5 meter oleh tembok seperti ini. Namun ke atasnya dilanjutkan oleh bilik bambu. Tahu bilik bambu atau papan. Nah, itu gambaran dari rumah semi permanen. Selanjutnya pada tahun 1930 rumah itu dijual. Yang membelinya seorang bangsa Belanda. Kalau nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes van Os pada tahun 1930. Jadi bangunan ini berdiri sejak tahun 1930. Nah, oleh beliau waktu itu digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Setelah tanah-tanah sekitar dibeli, waktu zaman Ibu Jasitem masih kecil, namanya juga. Kemudian tahun 1935, nah, oleh Tuan sekarang seorang bangsa Belanda dikontrak dan dijadikan sebagai hotel, namanya Hotel Windsor. Kemudian di zaman penjajahan Jepang, karena bangsa Indonesia sempat walaupun tidak lama dijajah oleh Jepang, katanya kurang lebih 3,5 tahun,
oleh Jepang direbut dan diganti namanya menjadi Hotel Hokkaido Ryokan. Tahun 1945. Setelah itu proklamasi kemerdekaan Indonesia diambil alih lagi oleh pemerintah dan diganti dengan nama Hotel Merdeka. Nah, pada tahun 1946 berlangsung peristiwa bersejarah, yaitu perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati yang di belakang kita yang penting itu salinannya. Cetakannya disesuaikan dengan ejaan lama. Sehingga gedung ini sampai saat ini disebut dengan gedung perundingan Linggarjati. Ada juga yang menyebutnya gedung naskah. Sebenarnya yang pas itu gedung perundingan Linggarjati. Kalau naskah itu hasilnya. Oh, hasilnya. Hasil dari perundingannya. Kemudian setelah dipakai tempat perundingan antara tahun 1948 hingga tahun 1950 direbut oleh tentara Belanda waktu agresi militer Belanda kedua, dijadikan sebagai markas militer. Kemudian setelahnya dikosong oleh tentara Belanda karena sudah disepakati hasil dari konferensi Meja Bundar. Tentara Belanda yang menempati gedung ini mereka balik lagi ke negaranya, kosong, tidak ada yang menjaga dan merawatnya, kosong begitu saja. Sehingga oleh warga sekitar atau masyarakat sekitar sini, semua barang-barang yang ada di gedung ini mereka ambil semua, tidak oleh satu orang. Ambil. Semua itu ngambil ya Pak ya? Ini gedung Kosong. itu jadi kosong. Tinggal bangunan aja yang ada. Nah, pada tahun 1950 sampai 75 sehubungan gedung ini sudah kosong, terbengkalai, gedung kosong itu aja dimanfaatkan jadi gedung SD. Atau di zaman nenek-nenek kita zaman dulu namanya sekolah rakyat SR. 25 tahun jadi gedung SR, sekolah rakyat. SD sekarang. Jadi dimanfaatkan jadi menuntut ilmu, tempat anak menuntut ilmunya. Jadi sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1975 ke sini kedatangan Muhammad Hatta bersama Ibu Sahir atau istrinya Bapak Sultan Sahir yang memberi pesan bahwa gedung ini akan direnovasi atau dipugar oleh Pertamina. Namun usaha dari Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung SD saja. Lokasinya di belakang gedung ini, tapi di luar pagarnya. Tadi memang kan di belakangnya itu ada pagar pembatas, pagar pengaman. Di belakangnya pagar itu ada gedung SD yang dibangun oleh Pertamina. Nah, selanjutnya terakhir tahun 1976. Karena gedung sudah rusak, bahkan di belakang sebagian ada yang ambruk karena usia, bukan oleh bom atau apa, oleh usia. Sehingga oleh pemerintah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan museum. Jadi itu sejarah singkat dari gedung ini. Jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan ya Pak ya? Ada perubahan, ada Dari gedungnya kosong. dari gedungnya khusus jadi sekolah dasar. Jadi perubahannya bukan dari fisik bangunan, keterawatannya. Iya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Apa alasan gedung ini dijadikan tempat perundingan? Jadi dipilihnya gedung ini sebagai tempat perundingan adalah atas dasar saran dari Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa ini adalah seorang anak mantan Bupati Kuningan yang menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Sehubungan baik kota Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Kuningan. Karena waktu itu kota Jakarta sudah dalam kekuasaan Belanda, diduduki oleh tentara Belanda dan sekutu. Sebaliknya Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Nah, ini cerita sedikit nih dulu, kisah dulu. Dulu setelah selesainya perundingan Oslo di Belanda, karena belum dicapai kesepakatan dari Belanda tersebut, maka akan diadakan perundingan lanjutan. Pada saat itu yang jadi masalahnya tempat perundingannya. Sementara Belanda ingin supaya tempat perundingan di Jakarta. Yang kita menolak di Jakarta, keberatan. Kenapa? Dirasa tidak aman buat para petinggi kita waktu itu. Kita mau karena sudah dalam kekuasaan Belanda.
Dan kita menawarkan kepada Belanda supaya di Yogyakarta, Belanda yang tidak mau. Pertimbangannya sama, faktor keamanan dan keselamatan. Karena Yogyakarta sebagai kota sementara Indonesia, maka Presiden Soekarno menugaskan kepada Ibu Margareta agar mencarikan tempat perundingan. Nah, kebetulan karena mungkin waktu kecilnya Ibu Jasmine pernah berada di Kuningan karena ayahnya pernah sebagai mantan bupati Kuningan. Dia tahu suasana, tahu tempat ini yang kiranya layak untuk dijadikan tempat perundingan. Jadi itulah alasan kenapa dipilih di situ. Jadi itu sejarah singkat kenapa gedung ini dijadikan tempat perundingan. Juga salah satu pertimbangannya karena rumah ini hotel, bukan rumah pribadi. Oh iya, udah jadi hotel. Rumahnya hotel. Merdeka. Nah mungkin kita lanjut ke tempat berikutnya. Sambil dalam inilah nih di pertanyaan teman-teman ruangannya yang dipakai tempat perundingan. Inilah ruang rapat perundingannya. Di sini posisinya seperti ini. Ini disusun lagi karena sudah berganti-ganti fungsi dulunya. Disusun berdasarkan keterangan setelah gedung ini dipindah. Inilah ruang perundingannya. Dan mereka ini disediakan tidurnya tidak udah. Nanti baca aja dulu aja. Nah, Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi siapa tokoh-tokoh penting yang pernah berkunjung ke gedung ini? Tokoh-tokoh negara, Iya. pemerintah, Iya. atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan. Tokoh-tokoh pemerintahan yang masa sini. Dulu, yo, ini memang mantan menteri sekretaris negara. Yang orang nomor satu, yaitu Pak SBY, sudah 2 kali. Tahun Pertama tahun 2005, kemudian terakhir tahun 2012 lupa lagi. Maklum ya Pak ya udah jauh ke belakang. Terus kalau tokoh-tokoh yang terlibat di perundingan siapa? Pertama delegasi Indonesia, perwakilan Indonesia. Yang nomor 1 ketuanya yaitu Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan 3 orang anggota, Susanto Pojo, Adnan Abdurrahman dan Muhammad. Kemudian tokoh-tokoh dari Belanda, perwakilan Belanda ini dinamakan dengan Komisi Jenderal, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Sherman Hall, anggotanya Pak Paul datang. Kemudian 1 orang sebagai penengahnya namanya Lord Killer, asal dari Inggris, duduknya di sebelah sana. Nah, selain mereka yang duduk ini, terlibat juga ada saksi perundingannya. Mereka tidak sebagai bulan atau penulis perundingan. Terdiri dari Laimena, Budiarjo, Agus Rini, dan seterusnya. Ini tokoh-tokoh yang terlibat. Apa aja yang dihasilkan dari perundingan hasil perundingan? Alhamdulillah dari perundingan ini dihasilkan kesepakatan. Terdiri dari 17 pasal persetujuan dituangkan di dalam naskah persetujuan tingkat Jatim yang hasil pokoknya intinya pertama bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto, artinya secara menurut kenyataan, dengan wilayahnya Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda harus segera meninggalkan daerah itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Hasil pokok keduanya bahwa Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam bentuk negara Indonesia Serikat atau yang dinamakan negara RUS, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi negara kita ini Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian RUS. Kemudian hasil pokok yang terakhir bahwa nanti Belanda dan RIS atau Indonesia Serikat
bekerja sama lagi dalam pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Waktu itu namanya kita tahu nama Ratu Belanda namanya Ratu Wilhelmina. Nah, nih kita lihat-lihat di depan kita ini ada kamar tidur delegasi apa ya? Boleh kita pilih di sana? Boleh, silakan. Dengan senang hati silakan. Nah, bagian ini adalah bagian dari kamar-kamar tidur yang dulu disediakan untuk istirahat para peserta pernikahan. Di samping kanan terdapat 2 ruang kamar tidur untuk anggota delegasi Republik Indonesia. Nah, seperti ini. Di dalam kamar ini selain terdapat barang-barang koleksi yang berbeda ini dekat semua di semua kamar tidur. Artinya barang yang dibuat baru tapi model ya sama. Selain ini juga di belakang ini kita bisa melihat foto dari pemilik awal bangunan. Beliau lah yang membangun atau mendirikan Jacobus Johannes Panas. Ini intinya ini kamar utama apa ya? Bukan kamar utama, sama aja. Dan tidak ada yang diistimewakan. Supaya kalau diistimewakan ke pertama kesannya lebih lain misalkan ya kita ingin memperoleh pengakuan kemerdekaan di Belanda, Indonesia merdeka dan berkuasa supaya derajat bangsa Indonesia dengan mereka sama belum mana di kasta tahu nggak kasta di golong-golongkan ada kelas atas kelas tengah kelas bawah. Nah, orang atau bangsa ini Indonesia tidak hanya orang Jawa saja sampai orang Papua ini kelas paling bawah kalau zaman penjajahan. Nah, selanjutnya nih ke kamar tidur selanjutnya. Nah, di samping kanan juga ini bekas kamar tidur untuk anggota delegasi Republik Indonesia seperti ini. Suasananya fasilitas sama. Kecuali Pak Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi Republik Indonesia tidak di sini. Kenapa itu? Karena beliau sudah ditempatkan satu rumah belakang Hotel Linggarjati dan gedung ini jaraknya sekitar 500 meter. Maksudnya apa? Apa itu, Pak? Supaya Sultan Syahrir bersama timnya, rekan-rekannya, anggotanya bisa fokus dan tidak terlebih dahulu diketahui oleh pihak Belanda apa yang nanti akan diajukan diusulkan ke Belanda di perundingan ini. Seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita pengen apa Belanda tidak segera tahu, tapi mikir dulu. Jadi akan menjadi rahasia ya Pak ya. Supaya Sultan Syahrir bertemu bisa fokus. Terus juga di sana juga di tempat juga ada para wartawan asing juga wartawan lokal. Waktu perundingan berlangsung sifatnya tertutup, wartawan tidak diperbolehkan meliput jalannya perundingan. Sehingga di buku sejarah ataupun film dokumenter di foto-foto ini, di foto-foto tidak diketemukan, di film dokumenter pun tidak diketemukan waktu pelaksanaannya. Tidak seperti dengan konflik, yang KMB ada dokumentasinya. Ini bagian Bersifat tertutup. Nah, selanjutnya kamar ini dulu disediakan dan ditempati oleh ketua delegasi Belanda, yaitu Profesor Insinyur Herman Horn. Fotonya ada di bagian sana. Itu foto dari ketua delegasi Belanda. Beliau bersama anggotanya datang ke sini berupaya agar Indonesia dengan Belanda tidak konflik secara fisik,
karena konflik secara fisik menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa. Kita di Indonesia pernah mengalami dengan banyak sekali korban jiwa terutama dari pihak Indonesia. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi korban jiwa lagi yang lebih banyak, maka diupayakan negosiasi melalui perundingan. Nah, untuk selanjutnya kita melihat dan memasuki kamar tidur untuk anggota delegasi Belanda. Di sinilah terdapat 2 kamar tidur untuk anggota delegasi Belanda. Seperti ini suasananya, sama untuk barang koleksi duplikat semua. Tapi hampir mirip dengan Mirip ini. dengan aslinya. Kita juga nanti Neng, bisa melihat barang-barang koleksi yang aslinya peninggalan yang peninggalan. Gimana? Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, inilah barang-barang aslinya. Tapi Neng, katanya di cerita sejarah itu, walaupun anggota delegasi Belanda ini sudah disediakan 2 kamar di sini, mereka memilih di kapal tidurnya. Mungkin tidak nyaman. Tidak. Hanya ketuanya saja yang tetap menginap di sini. Jadi pagi datang, sore atau malam hari kembali lagi ke kapal yang telah dicoba di sini. Nah, untuk barang aslinya enggak. Barang aslinya satu ada di ruang perundingan. Barang yang aslinya tersisa piano. Nah, itu salah satu barang aslinya peninggalannya, dan juga kursi depan itu. Tetapi kulit joknya yang udah diganti, yang aslinya boleh didokumentasikan. Nah, ada lagi yang aslinya dari sini. Untuk barang-barang aslinya disimpan, tapi juga bisa dilihat oleh para pengunjung di bekas ruang makan ini. Ini dulu sebagai ruang makan, tetapi waktu resepsi makan bersama para peserta tinggal di sini karena ruangan sempit. Nah, inilah barang-barang peninggalannya yang berhasil diketemukan dan dikembalikan dari masyarakat sekitar sini setelah selesainya pemugaran atau renovasi diri. Seperti meja ini. Kata saksi hidup, meja inilah yang dipakai oleh para matulen atau penulis peninggalan. Nah, tadi di ruang peninggalan itu duplikasinya ini yang dipakai. Dan kursinya tinggal 2 yang itu. Untuk kursi yang Neng pegang ada 4 buah. Kursi ini kursi yang pernah dipakai duduknya para peserta perundingan. Untuk secara spesifik namanya itu tidak penting. Mungkin yang ngambil tidak tahu kursi ini nanti diduduki oleh si A atau si Anakwan atau Sultan Syahrir. Ya. Barang-barang. Juga ini bukan pintu untuk keluar. Ini lemari. Lemari tanam. Dindingnya menjauh keluar. Nah, seperti ini juga tadi kita melihat lemari seperti ini di kamar-kamar. Iya betul. Nah, ini pintu lemari. Kemudian ada lagi ruangan terakhir, yaitu ruangan yang pernah dipakai Presiden Soekarno. Ya, memang Presiden Soekarno datang sini, walaupun tidak ikut serta. Walaupun beliau datang ke sini dari hari pertama persiapan tanggal 19 Presiden Soekarno sudah berada di sini bersama Mama Hatta, Bapak Kiai Haji Agus Salim. Kebetulan waktu tanggal 10 Oktober 1946 itu delegasi Belanda belum datang. Nah, Presiden Soekarno datang ke sini menemui Lord Gilon di ruangan inilah. Beliau mengadakan pertemuan hanya berdua antara Presiden Soekarno dengan Lord Gilon. Gambarannya seperti itu.
Dan kursi ini pun kursi yang berhasil diketemukan dan dikembalikan dari masyarakat sekitar sini. Cuman sama dengan di depan, kulit jawabnya yang diganti. Nah, setelahnya selesai pertemuan, Presiden Soekarno kembali menuju ke Kuningan untuk istirahat dan tidurnya di Pendopo bukan di Kuningan. Tidak di sini. Tidak di sini. Kalaupun kamar ini ruangan terakhir yang digunakan. Nah, di kamar inilah Lord Killen selaku penengah perundingan menginap selama 4 hari dan 3 malam beliau menginap di sini. Untuk barang koleksinya sama, ini duplikat. Dan juga hanya di kamar biru ini yang ada kamar mandinya satu-satunya. Beliau menempati ruangan ini agak berjauhan dengan anggota delegasi Belanda juga pihak Indonesia supaya kesannya netral. Ini tidak memihak ke Indonesia, tidak memihak ke Belanda, tapi sebenarnya sudah pasti Inggris agak memihak ke Belanda. Karena sama Eropa, sama anggota sekutu. Dulu kan Inggris sebagai pimpinan sekutu, Belanda anggotanya. Nah, dari jasa beliau ini berhasil mempertemukan tokoh-tokoh kita dengan Belanda untuk mengadakan perundingan, menyelesaikan konflik melalui jalan damai, yaitu perundingan. Tujuannya tadi agar tidak terlalu banyak lagi korban jiwa. Contoh seperti aja sekarang di Palestina lagi perang ya. Iya. Wah, sudah pasti banyak yang mati, yang luka, banyak korban jiwa. Itulah salah satu tujuan dari perundingan adalah untuk mengurangi jatuh banyak korban jiwa, banyak yang mati ataupun yang terluka. Mungkin ada lagi? Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman kita ya Pak ya, Boleh, yang di boleh. belakang. Oke. Jadi pertanyaan kita hanya segitu Kita aja. dulu. Gedung Perundingan Linggarjati ini ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1998. Naik kelas berapa? Kelas 11. Tahun 98? Belum lah. Belum lahir. Ya, jadi di tahun 1998 gedung ini ditetapkan atau terdaftar sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang. Dan alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2015, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Bapak Gubernur menetapkan gedung ini, Gedung Perundingan Linggarjati ini sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nanti Neng juga bisa mendokumentasikan sertifikatnya. Udah difoto belum sertifikatnya? Juga standarisasi museum. Ini museum Linggarjati ini museum PPC. Mari ikut saya kalau mau difoto. Boleh. Ya. Barangkali ada pertanyaan di luar internet, boleh aja silakan. Ini dari mana? Asalnya? Oh, ada. Jauh itu Bang ini. Peminatnya gimana? Pak Bunda? Oh. Saya dituntut kawan mana kan? Pak Bunda ancaran mana? Ancaran kawetan ya. Nah ini Neng. Oh ini boleh dikomunikasikan, ini naskah perjanjiannya, kemudian ini sertifikatnya. Enggak. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya ini adalah siapa saja tokoh-tokoh yang penting yang pernah di gedung ini? Apa yang dihasilkan?
Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di perundingan ini. Pertama, perwakilan dari Indonesia. Satu, Sultan Syahrir sebagai keluarga. Anggotanya Susan Putri Projo, Adnan Kapogan, dan Mamatun. Kemudian perwakilan Belanda, waktu itu namanya Komisi Jenderal, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Sherman Hort, anggota Pampol dan kemudian ada lagi yaitu Lord Lord sebagai penengah perundingan. Nah, Lord ini adalah seorang diplomat Cina Inggris untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda melalui perundingan. Ketiga, selanjutnya ada pimpinan yang terlibat yang bertindak sebagai saksi perundingan, tugasnya sebagai notulen atau penulis. Pertama, Laimena, Arbudiarjo, Amir Sarifudin, dan sebagainya. Nah, dari dengan ini dihasilkanlah kesepakatan terdiri dari 17 pasal persetujuan tertuang di dalam naskah persetujuan tingkat jati. Itulah hasil perundingan. Di sini namanya naskah persetujuan tingkat jati. Adapun hasil pokoknya 3 poin. Pertama, bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto dengan wilayahnya Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda harus segera meninggalkan daerah itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, seperti negara Amerika. Dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, Belanda dan Indonesia Serikat atau negara RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ketuanya. Itulah hasil dari perundingan di sini, yang merupakan awal bangsa dan negara kita Republik Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan setelah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah ruangan mana yang digunakan untuk perundingan? Nah, di situ ada tulisannya, ruang informasinya ada, ruang perundingan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana upaya menjaga gedung ini supaya tidak hilang unsur sejarahnya? Jadi sebagai upaya agar tidak hilang sejarahnya adalah dengan upaya pelestarian supaya ini tetap lestari sampai kapanpun, tetap ini tempat atau gedung ini tetap ada sebagai bukti fisik dari terjadinya peristiwa masa lalu, yaitu perundingan antara pemerintah Republik dengan Belanda, agar bangsa Indonesia ini diakui kemerdekaannya, diakui kekuasaannya. Oke, yang selanjutnya itu adalah kapan peresmian gedung ini? Nah, gedung ini diresmikan secara acara resmi itu salah satunya acara seperti seremonial, ada acara bukti kita seterusnya. Kita berpatokan gedung ini sebagai objek wisata sejarah. Ini namanya objek wisata sejarah sejak tahun 1978. Karena di tahun 1978 itulah pertama kali warga desa Ligajati ini ditugaskan oleh pemerintah untuk merawat, memelihara. Cukup sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih Bapak Ya, sama-sama. telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak, minta waktunya sebentar boleh? Kami dari SMA 1 Canjuang akan mengusulkan wawancara kepada pengunjung dari Ligajati. Boleh dikasih sebentar? Jadi gini Kak, apa alasan Kakak memilih wisata di Ligajati? Karena wisata di Kuningan tuh banyak ya. Alasan Kakak buat ke Ligajati itu apa? Bagus. Kakak dapat apa aja habis dari Ligajati ini? Apakah sejarahnya? Baru. Terus kakak tadi udah lihat kayak sejarah-sejarahnya di Ligajati.
data kan ada beberapa sejarah ya yang dulu itu kayak meja juga kan jadi data sekarang Tapi cuma lihat gitu ya. Ya, maaf sebelumnya kita mau nanya-nanya ya. Jadi kan kenapa kalian tuh milih wisata ini padahal kan di Kuningan tuh banyak wisata lain yang masih bagus-bagus atau yang baru-baru gitu. Soalnya di sini kayak lebih dekat sama rumah aja teh. Jadi terus tempatnya juga bagus gitu. kalau teh ibu tanya-tanya boleh? Jadi gini teh, kami ada 3 sekolah ya, bicara alasan teteh buat Pelingkar Jatim itu kenapa sih teh? Padahal kan wisata di Kuningan tuh banyak ya kan? Saya karena di sini kan ini salah satu sejarah masa kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini tuh banyak edukasinya, jadi kita bisa tahu di masa lampau itu seperti apa sih. Terus salah satu juga kan jadi di tempat ini juga tempat perundingan yang dilaksanakan untuk tempat delegasi Indonesia selalu ada. Jadi ini biar perpecahannya itu tidak sampai situ aja, udah selesai. Setelah teteh lihat nih, lihat gitu, ada yang paling kena di hati teteh juga gitu. Kayak tentang sejarahnya yang pengen tahu dari rumah dan sekarang tuh kesampaian baca gitu. Ini sih yang pas turunnya sih. Oh, makasih ya teh. Momen-momen ini jadi keinget, jadi kangen. Sekian vlog dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provide love and overlooked and unappreciated. You see, you can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I